syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang rapat perpustakaan ini pada hari Kamis 13 Februari 2025 dalam rangka seminar proposal penelitian yang akan dilaksanakan oleh Taruna Tommy Sadewa NIT 21303-909 dengan judul penelitian Makna Akses Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Studi di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Yang terhormat Bapak Kristiono sebagai pembimbing 1, yang terhormat Bapak Sapardiyono sebagai pembimbing 2, dan yang terhormat Bapak Raden Deden Dani Saleh sebagai dosen pembahas, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal penelitian pada pagi hari ini. Demi kelancaran acara seminar proposal ini, saya akan bacakan susunan acara dan ketentuan seminar kali ini. Seminar ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah pemaparan proposal penelitian oleh Taruna penyaji. Sesi kedua adalah tanya jawab dari rekan-rekan Taruna dan Taruni. Sesi ketiga pemberian tanggapan dari dosen pembahas dan dosen pembimbing, serta sesi yang keempat yaitu pembacaan berita acara seminar proposal penelitian. Adapun ketentuan waktu sebagai berikut. Penyaji akan diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan proposal penelitian. Dosen pembimbing dan pembahas akan saya berikan waktu 45 menit untuk membahas isi dari pemaparan penyaji, serta 5 menit untuk penyampaian berita acara seminar proposal oleh dosen. Memulai sesi yang pertama, pemaparan proposal penelitian kepada Taruna penyaji, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menggunakan mic. Yang terhormat Bapak Dr. Raden Deden Dani Saleh, SOS MSI selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Sapardiyono selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Arisdian Nugroho selaku dosen pembimbing 1. Perkenalkan, saya Tommy Sadewa, NIT 2130399. Pada siang hari ini akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Makna Akses Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Studi di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Pembahasan kita pada hari ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 operasional, bab 3 metode penelitian. Seperti yang teman-teman tahu, reforma agraria menurut pakai mikrofon aja mas biar masuk. Zoom meeting. Untuk latar belakang penataan akses reforma agraria, menurut Perpres nomor 62 tahun 2023 adalah penataan kembali penguasaan pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat melalui penataan aset serta penataan akses. Di Desa Andong sendiri telah dilaksanakan penataan aset pada tahun 2018 sebanyak 3.116 bidang. Kemudian selain itu telah dilaksanakan potensi wilayah yaitu Desa Andong. Luas wilayahnya 356 hektar, terbagi atas penggunaan tanahnya 60% pertanian, 40% non pertanian. Kemudian untuk potensi usahanya, Desa Andong memiliki peternakan kambing 67%, perikanan nila 30%, serta perikanan nila 3%. Atas dasar penataan aset serta potensi wilayah di Desa Andong, maka dilaksanakan penataan akses pada tahun 2022, yaitu telah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut pada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama berfokus pada pelatihan dan penyuluhan, fase ketiga peningkatan kapasitas dan skala usaha serta modal akses pasar. Kemudian fase ketiga berfokus pada keberlanjutan dan inovasi. Dengan dilaksanakan penataan aset, kemudian potensi wilayah dan penataan akses selama 3 tahun berturut-turut, maka perlunya dimaknai. Makna menurut
Gubernur Aris dan Nugroho 2021 adalah hasil interaksi sosial individu satu dengan individu lainnya. Makna ini mencerminkan bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari program ARA ini. Maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai makna akses reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan studi di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana makna akses ini untuk mewujudkan kesejahteraan di Desa Andong. Kemudian apa kendala yang terjadi pada program ARA untuk mewujudkan kesejahteraan di Desa Andong. Kemudian apa solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada program penataan ARA di Desa Andong. Selanjutnya, tentu saja penelitian ini terdapat tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui makna apa saja pada program penataan ARA di Desa Andong. Kemudian, untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat pada program ARA ini. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala pada program penataan ARA. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama bagi Kementerian ATR BPN, yaitu sebagai bahan masukan sekaligus memberikan kontribusi bagi Kementerian ATR BPN untuk pengambilan keputusan terkait program ARA. Kemudian bagi SPN sebagai referensi pengetahuan untuk penelitian selanjutnya atau pengembangan yang berkaitan dengan penataan ARA. Kemudian bagi peneliti sebagai syarat atau upaya memenuhi kelulusan rumah apat tanahan. Next, kajian terdahulu. Terdapat 5 kajian terdahulu pada penelitian ini. Yang pertama dilakukan oleh Akun di Nuryati 2018. Penelitian yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca advokasi. Kemudian Natal yang Kesejahteraan 2022, penyusunan rencana aksi penataan ARA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dilakukan Imadi untuk Septianto pada tahun 2023, dampak program ARA melalui pengembangan daya tahan bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, Anissa Kalingga pada tahun 2024, penataan ARA untuk mewujudkan daya masyarakat. Kemudian yang kelima, yang dilakukan oleh anak aktif Ridho Wisnu, penelitian yang dilakukan adalah penataan ARA pada ketahanan pangan. Maka terdapatnya kajian terdahulu ini didapatkan kebaruan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, makna ARA dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Andong. Kemudian yang kedua, solusi untuk mengatasi kendala penataan ARA. Kemudian yang ketiga, lokasi penelitian. Sebelumnya belum pernah dilaksanakan penelitian di Desa Andong mengenai makna ARA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kerangka teoretik terdapat 6. Saya mengambil dari beberapa peraturan dan para ahli, yaitu mengenai makna, kendala, solusi, reforma agraria, penataan akses, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian kerangka pemikiran. Saya telah menjelaskan di awal tadi, reforma agraria itu terdiri dari 2, penataan akses dan penataan akses. Di mana penataan akses ini sebagai langkah awal untuk dilaksanakan penataan akses. Akan tetapi, menurut Jalur Darmawan, terdapat 3 skema dalam penataan akses ini. Aset berbarengan dengan akses, aset terlebih dahulu, kemudian akses terlebih dahulu, kemudian baru aset. Akan tetapi di Desa Andong dilaksanakan aset terlebih dahulu, kemudian akses. Dilaksanakannya 3 tahun berturut-turut di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali selama 2022 sampai 2024, maka perlunya dimaknai. Maka ini mencerminkan bagaimana seseorang ini merasakan manfaat dari program ARA. Kemudian setelah makna, terdapat juga kendala dari reforma agraria ini. Mengutip dari Suwarno, kendala sesuatu yang menghambat untuk tercapainya tujuan. Kemudian terdapat solusi untuk menyelesaikan kendala itu. Mengutip Munif Cantik, solusi adalah sesuatu cara untuk menyelesaikan kendala tanpa ada tekanan. Tekanan di sini adalah maksudnya tidak memaksakan kehendak pribadi atau pendapat. Kemudian setelah dilaksanakan reforma agraria, tentu adanya evaluasi dan monitoring agar kendala atau hambatan yang terjadi pada pelaksanaan tidak terjadi pada tahun berikutnya. Selanjutnya tercapainya ragam kesejahteraan. Mungkin dari Aris dan Nugroho 2023 halaman 310, kesejahteraan adalah di mana setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tercapainya kesejahteraan itu
dilihat dari aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya. Kemudian format penelitian, dan ini menggunakan kualitatif pendekatan deskriptif karena peneliti ingin memusatkan kajian pada keunikan serta mengambil fakta di lapangan mengenai makna akses reforma agraria, kemudian kendala, kemudian mengenai solusi. Lokasi penelitian ada di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kemudian pelaksanaan penelitian yang berbasis informan terdapat 5, yaitu pejabat atas seksi penataan pemberdayaan Kabupaten Boyolali, yang kedua Kepala Desa Andong, yang ketiga Ketua Kelompok Usaha Desa Andong, yang keempat pelaku usaha Desa Andong, yang kelima tokoh masyarakat. Selanjutnya dari informan yang diambil informan adalah berupa sampling atau pertujuan agar dapat memperoleh informasi sangat mengerti dari informan yang sesuai. Selanjutnya jenis data yaitu primer dan sekunder. Primer ini didapatkan dari wawancara serta observasi lapang. Selanjutnya data sekunder ini didapatkan dari studi dokumen yaitu dari kantor pertanahan Boyolali, kemudian BPS serta kantor desa. Data sekunder yang didapatkan contohnya mengenai data potensi fisik, data potensi non fisik, dan data kelompok usaha. Kemudian teknik pengumpulan data, jenis data primer, yaitu teknik pengambilannya wawancara dan kuesioner terbuka. Kenapa memakai kuesioner terbuka ini untuk peneliti pemula? Untuk panggilan wawancara digunakan untuk peneliti yang sudah sering melakukan penelitian. Kemudian informasi sumber data didapatkan dari kepala seksi penataan kedua kantor pertanahan Boyolali, kepala Desa Andong, ketiga ketua atau pengurus kelompok usaha Desa Andong, pelaku usaha yang terlibat, dan tokoh masyarakat. Informasi yang diperoleh yaitu pendalaman mengenai kegiatan arah, pendalaman mengenai pelaksanaan kendala dan solusi kegiatan arah. Untuk data sekundernya ini didapatkan dari studi dokumen, yaitu didapatkan dari pejabat strategi penataan dan pemberdayaan kantor pertanahan Boyolali, kemudian kantor BPS Kabupaten Boyolali, Kepala Desa Andong. Informasi yang diperoleh yaitu laporan kegiatan penataan akses, reforma agraria dan potensi fisik Desa Andong. Untuk mengetahui potensi non fisik Desa Andong, mengetahui data kelompok usaha Desa Andong. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis tematik yang merupakan ciri khas kualitatif. Langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama, telah seluruh data, reduksi dan abstraksi data, penyusunan satuan informasi terkecil, pengelompokan satuan informasi terkecil, penyusunan pernyataan proporsional. Kemudian setelah sampailah kita di ujung sebenarnya pada ini, apabila ada salah dalam kata-kata atau tindak lanjut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima kasih kepada rekan-rekan tingkat 4, tingkat 2 maupun tingkat 1 yang telah hadir, serta bapak-bapak dosen serta pembimbing. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan apresiasi kepada. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman taruna pembahas untuk menyampaikan usulan, saran, dan tanggapannya atas apa yang telah disajikan oleh Mas Tommy. Saya berikan kesempatan untuk 3 pembahas. Silakan angkat tangan. 1, 2, 1 lagi. Oke, 3. Ya, mulai dari yang pertama. Silakan berdiri, angkat tangan. Ya, perkenalkan diri dan tanggapannya. Baik, perkenalkan nama saya Ronaldo Buto, T21303853. Boleh nggak slide-nya coba digeser ke kerangka pemikiran? Baik, mohon izin, mungkin penjelasannya tadi saya lihat ada di makna arah maksudnya. Jadi tapi saya lihat di tadi ada yang menyebutkan pada kesejahteraan. Apakah di sini peneliti ikut meneliti tingkat kesejahteraan dari adanya akses revent tadi gitu? Tadi disebutkan juga ada indikatornya seperti tingkat ekonomi, budaya dan segala macam. Karena saya lihat di kerangka pemikirannya ada kesejahteraan. Apakah peneliti
Komisi. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Gaisar. Mungkin yang saya tanyakan ke Mas Tommy, yang membedakan dari penelitian sebelumnya dan penelitian dari Mas Tommy itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya terkait ini kan reforma akses agraria ya, sudah ada di fase pertama, kedua, dan ketiga. Fase kedua kan biasanya membentukkan kelompok. Nah, yang saya ingin tanyakan, kelompok petani apa yang dilaksanakan reforma agraria di desa tersebut? Dan ini kan sudah fase terakhir. Apakah reforma akses yang dijalankan di sana dikatakan berhasil atau tidak? Terima kasih atas pertanyaan. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh teman-teman. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk Mas Tommy kepada Mas Tommy. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara penanya Ronaldo Brasigo, yaitu mengenai apakah peneliti mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya, tentu saja meneliti, karena tujuan akhirnya kan ragam kesejahteraan yang terbagi atas ekonomi, psikologis, sosial, budaya, di mana sejahtera dalam ekonomi nanti diwujudkannya bukan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk fakta di lapangan diambilnya itu mengenai pendapatan masyarakat. Misal per bulan kemarin 400.000, kemudian tahun berikutnya atau bulan berikutnya itu 500.000, maka didapatkannya hasil wawancara itu. Kemudian sosial, ini membangun situasi yang harmonis. Budaya ini mengekspresikan pikirannya. Untuk psikologis ini masyarakat itu tenang dan tidak ada hambatan karena penghasilannya ekonominya tadi dapat tercukupi. Kurang lebih seperti itu, saudara Ronaldo. Kemudian untuk saudara Irsyad, biasa panggil Mama. Penelitian apa sih yang membedakan? Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebelumnya belum pernah dilaksanakan atau meneliti, mengkaji mengenai makna asas reforma agraria di desa Andong ini. Kemudian solusi, sebelumnya telah dilaksanakan penelitian mengenai hambatan pada kelima ini, tetapi pada solusi tidak mencantumkan mengenai solusi pada kegiatan arah di desa Andong. Kurang lebih seperti itu, Mas Irsyad. Selanjutnya dari Sigit kelompok tani gitu. Nah, untuk di desa Andong ini menyasar kegiatannya ini kepada kelompok usaha ini dua, yaitu peternak kambing sama perikanan tawar, di mana perikanan tawar ini terbagi atas dua, perikanan lele serta perikanan nila. Kemudian RA di sana berhasil apa tidak? Sebelumnya saya telah melakukan prasurvei kepada kepala seksi maupun istilahnya berupa subsidi di P2 kantor pertahanan BPI, bahwa di sana itu telah berhasil, maka dilaksanakannya 3 fase ini. Baik, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh penyaji. Selanjutnya waktu saya sampaikan dan saya serahkan kepada dosen membahas, kepada Pak Dede. Kami persilakan. Nah, ini interaksionalisme simbolik nih. Nah, itu interaksionalisme simbolik. Nah, pembukaannya itu aja dulu. Jadi tadi kalau Mas Tommy mau sama pembawa acara itu dipersilakan, silakan presentasikan proposalnya. Enggak saya mau nggak pakai mic. Disodorin mic dia menolak begitu. Simbolik. Dia mau menyampaikan apa? Saya pedek nih, kan gitu ya. Itu simbol. Tapi persoalannya itu kalau diterapkan di sini tuh mungkin kan gitu. Nah itu yang saya tanyakan dari tadi.
sejak baca tuh apa mungkin ya ada begini kan, penataan akses itu public policy itu. Jadi masa seseorang berinteraksi dengan public policy, bukan berinteraksi secara sosial. Nah, mungkin nggak, gitu ya, dicari maknanya. Saya juga tidak tahu apakah bisa atau tidak, silakan. Tapi pertanyaan saya seperti itu, karena ya itu tadi ya, reforma akses, penataan akses itu public policy, nggak tahu wujudnya kayak gimana. Itu teh orang atau bukan, yang jelas sebuah program kan gitu ya. Ada tadi bikin kelompok, terus ada apa fasilitasi. Nah, apakah itu kalau manusia bergelut dengan begitu tuh interaksi sosial tuh? Nah, maka jangan-jangan akan keliru nanti membacanya. Itu yang pertanyaan dari ketika membaca judul dan ada satu ya, bagus sih sebetulnya teman-teman mulai mengeksplor teori-teori, saya mengapresiasi banget. Tapi ya memang harus dipelajari sungguh-sungguh ya. 1-2 hari harus bisa tuh, harus paham benar. Itu yang berikutnya. Dari awal itu tidak jelas kamu itu mau ngomong apa sebetulnya kalau dibaca. Mau ngomongin apa sih? Mau ngomongin apa sih? Nggak jelas tuh. Karena di dalamnya juga tidak ada masalahnya dulu, masih di desa Andong ada informasi satu-satunya kecuali dari kantor bahwa berhasil. Ya itu mampu. Tidak ada informasinya di situ. Apa yang membuat berhasil tuh di situ? Penataan aksesnya yang mendorong kamu meneliti itu apa sih? Nggak nemu tuh di halaman pendahulu. Itu menjadi bermasalah ke belakangnya. Kalau nggak ada, nggak berarti apa sih yang mau diteliti kan gitu. Kalau tidak ada masalah, sudah aja berhenti. Nah seperti itu. Maka mungkin apa ya, kalau saya menyerahkan, karena banyak yang dilakukan tuh di penataan akses itu, dari mulai pemetaan sosial, apa yang kedua, fase kedua lupa. Nah, kelembagaan, terus apa, fasilitasi. Kamu kan mau melihat itu, tinggal dilihat. Tapi bagaimana caranya ya, mau kemana juga silahkan. Tapi kalau begini, saya belum menemukan apa sih, kamu mau kemana sih, mau ngomong apa juga tidak jelas. Saya artinya kalau sudah begini di awal kan tidak bisa komentari yang berikutnya tuh apa sih, nggak ada buat saya, nggak ada poin ini. Apa ya? Taruhlah misalkan kalau di apa ya, ketika pemetaan sosial itu apa sih wujud keberhasilan pemetaan sosial? Ada data gitu ya, ada data. Setelah data potensi, kemudian didampingi, dikuatkan kelembagaannya. Bikin kelompok, bikin aturan main kan gitu ya, aturan main taruhlah misalkan siapa sih yang sama dengan yang bareng juga. Jadi bagaimana sih di sana tuh apa, kelompok apa? Kelompok peternak kambing sama perikanan. Oke. Nah, datanglah ke RBPN tuh, ini kurang sejahtera nih kelompok peternak kambing sama apa tadi? Perikanan kurang sejahtera. Mari kita sejahtera bersama ya. Mau nggak? Mau. Bagaimana caranya? Ya kita bentuk, kita buat aturan lain. Nah, itu baru ketemu. Ada nggak kejadian seperti itu misalkan?
sudah terbentuk kelompok, sudah kelompoknya memang solid enggak, misalkan ada ternyata tidak solid, apa bukti tidak solid, misalkan yang satu menjual kambing 100, yang satu menjual kambing 50, itu kan saling menjatuhkan tuh. Kok bisa? Artinya penguatan kelembagaan tidak jalan tuh, tidak berhasil tuh. Nah, bagaimana ketidakberhasilan itu dibaca? Gunakan teori apa? Kalau saya bersaran begitu. Ketemu enggak, tapi ya, persoalannya ada nggak fakta itu? Kan gitu ya. Ada nggak fakta itu? Seperti sekarang kamu tidak ada faktanya tuh. Apa di lapangan terkait dengan penataan akses ini? Apa yang terjadi? Yang disebut masalah penelitian. Mungkin buka apa ya? Adalah fakta, nggak di pendahuluan tidak, saya tidak membaca fakta, jadi saya tidak bisa komentari ke belakangnya, karena dari situ kan kalau sudah ada fakta kita jelas mau ngomongin tentang apa, ngomongin apanya dari fakta itu kan gitu. Terus kalau sudah jelas mau ngomongin apanya, bagaimana pendapat kita tentang itu? Kalau sudah jelas mau pakai apa membaca situasi itu. Nah, karena menurut saya belum jelas ya, saya hanya bisa berkomentar di sini di pendahuluan. Belum ada masalah nih, ya cari masalah lah sama orang-orang di sana. Bagaimana caranya terserah. Gitu sih dari saya. Jadi komentarnya sedikit karena saya belum menemukan gitu ya. Ya ke belakangnya bisa jadi seperti ini bisa. Menggunakan teori interaksionalisme simbolik. Tapi ada dulu nih persoalan harus diteliti. Gitu ya. Kalau mau menggunakan ini, kalau saya pandangan saya kayaknya tidak cocok nih karena penataan akses itu public policy, karena belum jelas tuh bagi saya public policy itu orang kah, benda kah, atau apa kah? Benda yang hanya dimaknai orang, bukan interaksi analisis simbolik kali itu ya, tidak bisa menggunakan teori itu. Itu sih dari saya. Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak. Oh, sama satu lagi bahasanya nih, satu paragraf itu satu ide ya, jangan banyak jadi pusing. Nggak jelas itu mau ngomong apa nih. Satu paragraf satu ide ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan ide tinggal pisahkan nanti jadi banyak kan. Ini mah satu ide, satu paragraf udah 3 ide jadi satu paragraf, kita kesulitan mempertebal skripsi, kita akan kesulitan kalau mau tebal sih. Gitu. Oke, lanjut. Terima kasih atas bahasan yang telah disampaikan oleh Pak Dede. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk penyaji untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mas. Terima kasih Pak Dede atas masukannya terkait saya mau berbicara apa sebetulnya. Saya ingin mengkaji mengenai makna atau manfaat dari penataan akses. Tapi tadi bagian pendahuluan Pak Dede belum tahu arahnya kemana, kemudian maksud masalahnya bagaimana, nanti akan saya perbaiki. Ada masalah? Karena saya belum Kok tiba-tiba kamu kepikiran makna reforma agraria, ada apa sih sebetulnya di lapangan kan gitu? Karena saya selaku peneliti, karena sebelumnya belum pernah ada yang meneliti mengenai makna ini, Hanya itu ya. tertarik untuk kebaruan di penelitian berikutnya. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan oleh penyaji. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk menyampaikan tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan oleh pada Bapak Kaibzir. Sopan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tom sudah menyampaikan idenya untuk kelapan di forum ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman Taruna, ada Mas Ronaldo, Mas Faisal, dan Mas
Sigit yang sudah memberikan tanggapannya juga tadi juga Pak Dede sudah cukup banyak. Ini saya dari pembimbing coba ingin tadi dari pertama dari Mas Ronaldo tadi, apakah kemudian peneliti juga akan terjun lapangan bagaimana meneliti kesejahteraan. Tadi ini kaitannya dengan Pak Deden, kira-kira apa tadi yang akan diukur. Nah nanti ini coba Mas Tommy harus jeli karena tentunya kegiatan ini kan ada setelah ada kegiatan yang ada di situ adalah ada peternakan kambing, kemudian ada perikanan. Nah ini tentunya nanti kalau ditanyakan apa sejahtera dari sisi ekonomi misalnya, ini nanti harus diukur berapa sih sebetulnya penghasilan masyarakat peternak atau yang perikanan ini sebelum ada reforma ini, dan setelahnya seperti apa. Dan ini coba nanti karena mengukur kesejahteraan ya tadi samping ada pendamping segala macam, itu nanti tentunya ada tidak nanti keterlibatan dari pemerintah daerah ini secara langsung terhadap kegiatan daerah ini, adakah kemudian hanya istilahnya 9 belum ada alokasi tertentu sendiri terkait dengan reforma ini. Kemudian ini saya agak tertarik juga terkait dengan ternak kambing. Tahun lalu saya penelitian di Tegal itu di sana terkait dengan ternak juga, hanya di sana IT. Nah ini kenapa saya sampaikan karena ini pasti ada dampak terhadap lingkungan. Karena kalau ternak kambing itu kalau posisinya ada di sekitar perkampungan pasti dari lingkungan agak terganggu. Nah ini kalau nanti dimungkinkan apakah juga digali, pernah ada nggak arahan sebelumnya misalnya ada nanti tempat untuk beneran hanya khusus untuk kegiatan ternak kambing misalnya. Kalau untuk perikanan mungkin nggak terlalu banyak. Untuk ternak kambing ini jelas karena dia menghasilkan limbah, ini pasti dari sisi limbah masih kurang bagus. Nanti dikorek juga karena ini menjadi penting agar kemudian ke depan dan sampai masyarakat sudah banyak usaha, sudah dibiayai adanya reforma, tetapi dari lingkungan justru nanti akan mendapatkan dampak yang negatif. Ini tentunya jangan sampai nanti kemudian sudah tadi saya sampaikan sudah dibiayai besar banyak-banyak, tetapi justru dari lingkungan ada sampai. Nanti coba ini saya walaupun nggak diteliti tapi coba ditanyakan ini ada nggak kebijakan terkait untuk pengelolaan dari sisi limbah kambing ini terkait dengan kemudian tentunya kalau udah bicara dengan kesejahteraan tadi syarat tadi tidak hanya dari ekonomi, tadi juga dari sosial, kemudian budaya banyak. Ini tentunya nanti pada saat akan mengukur ini juga harus jelas ukurannya yang akan digunakan nanti itu tadi sudah disampaikan Pak Dienakan nanti ya benar dari yang sudah dilakukan di lapangan itu memang menghasilkan sesuatu yang memang ada manfaatnya itu dari situ. Kemudian tadi seperti katakan Mas Git juga nanti hanya berhasil tidaknya reforma ini memang tidak bisa diukur secara langsung. Dan tadi saya sampaikan di depan bahwa pernah ada kegiatan karena ada kegiatan ini hanya kemudian setelah ada reforma ini kemudian setelah sekali atau tidak, dan sampai nanti kemudian hasilnya misalnya dari itu aja, artinya berarti kan sebelumnya sudah sejahtera kalau memang hasilnya tidak ada perubahan. Kalau itu memang sekarang dinyatakan memang berhasil kan itu. Jadi agar nanti jelas dari reforma ini memang betul ada, tetapi belum tentu memang hasilnya dalam bentuk ekonomi. Bisa jadi misalnya kalau yang semula untuk kambing ini hanya diambil susu kemudian dijual dalam bentuk susu mentah misalnya. Kalau kemudian setelah ada reforma ini ada peningkatan yang semula susu murni yang dijual kemudian diolah menjadi produk tertentu. Ini jadi bentuk ini juga ada peningkatan dari sisi kesejahteraan juga. Demikian juga dari misalnya untuk yang tadi perikanan biasanya ya sudah kita nunggu pedagang untuk ngambil situ atau nunggu menghobi mancing dia borol situ tidak mungkin ada jadi juga ada pengolahan dari hasil ikan ini kan ada
misalnya kalau seperti lele kan bisa di kemudian produk menjadi olahan data ini juga harus digali. Ini bisa jadi sebelumnya tidak ada kemudian jadi ada. Ini juga bagian dari kesejahteraan. Memang programnya salah satu tadi pendampingan. Kemudian dari sisi pemasaran bisa juga sebelumnya dari ada manual, dan setelah itu dipasarkan melalui online. Ini kan salah satu juga. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita nanti lakukan cukup jeli agar ya tadi itu memang betul dari reforma ini memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yang menjadi peserta di reforma itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya tambahkan untuk memberikan penegasan dari teman-teman yang sudah memberikan saran sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Deden, Pak Sapar, sahabat-sahabat mahasiswa. Saya menikmati situasi hari ini, walaupun tadi waktu masuk agak sulit karena terlalu banyak, ruangannya terlalu kecil. Harusnya di pendopo kita ya. Karena Tommy kan ketua angkatan ya. Jadi dia keluarkan surat perintah hadiri seminar saya gitu kan. Maka kemudian berduyun-duyun lah anggotanya. Oke, pertama saya apresiasi dulu ya kepada Mas Tommy yang saya kan punya teknik agak unik untuk tahun ini. Jadi tahun ini saya bilang saya tidak bersedia tetap muka sebelum proposal jadi. Oke, terus bagaimana cara kuantitasinya Pak Aris? Tekstual. Jadi saya tulis dia pakai WA, saya pakai WA gitu di WA group. Kenapa saya buat begitu? Saya sedang melatih mahasiswa untuk memahami teks. Apa gunanya? Nanti kalau Anda berkarir di bidang pertanahan, tidak semua informasi itu oral. Tidak semua lisan, tidak semua lewat video. Tapi ada lewat bentuk surat, teks. Supaya Anda kemudian paham bagaimana berkomunikasi lewat surat, bagaimana memahami teks. Apa gunanya Pak Aris? Nanti Anda bisa memahami teks teoretik seperti yang dikritik Pak Deden tadi. Kalau enggak, Anda nggak akan bisa jawab. Karena kalau Anda hanya terpaku pada informasi yang Anda pahami, dan Anda tidak menelusuri teksnya, maka Anda akan terjebak di situ dan kemudian berhenti selesai. Saya nggak mau begitu. Jadi silakan tanya bimbingan saya, selama proposal dibimbing lewat komunikasi tekstual, sesudah itu baru saya izinkan tatap muka. Nanti sesudah penelitian tatap muka, karena itu ada rahasia data ya. Ada data yang boleh diungkapkan, ada yang tidak boleh, dan itu harus tatap muka. Ayo kita mulai. Mahasiswa kemudian bertanya, penanya mahasiswa, tingkat kesejahteraan. Oke? Ini yang harus diwaspadai oleh Mas Tommy. Begitu beliau tanya soal tingkat kesejahteraan, berarti Anda sudah bergeser ke kuantitatif. Kuantitatif itu tingkat kesejahteraan. Apakah tidak boleh Pak Aris? Boleh, cuma hidup itu kan harus konsisten ya. Kalau Anda bilang saya pendukung Persib, Anda harus mendukung Persib. Saya dukung Liverpool, begitu MU. Ini harus jelas. Nah, karena Anda bilang Pak Aris saya pasang bendera kualitatif, oke, saya bilang saya hormati. Kalau nanti ada yang kuantitatif juga saya hormati. Nah, begitu Anda memasang bendera kualitatif, ketika ditanya soal tingkat kesejahteraan, Anda bilang tentu dengan segala hormat bahwa Anda tidak mengukur tingkat kesejahteraan. Anda mengkonstruksi kesejahteraan. Beda ya, mengukur dengan mengkonstruksi beda. Oleh sebab itu nanti Anda gunakan 4 instrumen itu. Konstruksi ekonomi, konstruksi sosial, konstruksi psikologis, konstruksi budaya. Oke, bagaimana caranya Pak Aris? Baca artikel saya di jurnal internasional ya, sudah saya jelaskan dengan detail. Kalau nggak tahu boleh tatap muka. Karena pakai bahasa Inggris ya, jelasin. Oke, jadi begitu cara berpikirnya. Kemudian yang kedua tentang perbedaan sekarang dengan yang lalu. Nah, sebetulnya kalau ini ada bedanya nih. Kalau penelitian terdahulu diletakkan di latar belakang, berarti Anda sedang menunjukkan urgensi penelitian Anda dibanding penelitian sebelumnya. Kalau penelitian dia kemudian penelitian terdahulu diletakkan di kerangka teoretik di bagian tinjauan pustaka,
berarti Anda sedang mencoba memilih bagian-bagian penting dari penelitian sebelumnya untuk dijadikan dasar teori. Terus bagaimana dengan yang kaitannya dengan yang sekarang dan terdahulu itu diletakkan yang namanya novelty. Pertanyaannya, apakah kemudian Mas Tommy punya novelty? Subbab tentang novelty, tentang kebaruan. Kalau nggak ada berarti bukan itu. Mengapa S1 tidak perlu novelty? Tidak seurgen teman-teman S3? Karena memang S1 kan tidak diminta untuk membuat teori baru. Ya, jadi itu urgensi, itu pentingnya. Kemudian bagaimana dengan berhasil atau nggak berhasil? Maksudnya ini jebakan. Kalau Anda bicara soal berhasil dan tidak berhasil, seperti yang dibilang Pak Deden, oh kalau gitu selesai. Oh berhasil, oke kalau gitu nggak usah penelitian. Maka omongannya bukan berhasil tidak berhasil, tetapi omongannya adalah bagaimana konstruksi keberhasilan. Kita tidak ngomong bicara berhasil tidak, tapi bagaimana konstruksi keberhasilan. Berhasil itu ada konstruksinya. Nah, ketika konstruksi keberhasilan sedang dibangun, itulah muncul berbagai persoalan. Ada persoalan kebijakan, ada persoalan implementatif, teknis, ada persoalan sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu yang kemudian nanti kita angkat. Oh, kalau ada persoalan ekonomi, sosial, budaya, psikologis, berarti yang kita tuju adalah kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya, psikologis. Jadi tentu ada masalahnya. Makanya jangan terjebak di berhasil nggak Mas Tommy? Oh berhasil, oh, udah selesai kalau gitu, selamat tinggal bikin judul yang lain. Kan bukan begitu, tapi melakukan konstruksi keberhasilan. Nah baru kemudian kita masuk ke teorinya. Teori interaksi simbolik itu bukan teori tentang orang dengan orang. Teori interaksi simbolik itu teori tentang bagaimana seseorang memaknai sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, kelompoknya, atau komunitasnya. Berkaitan dengan dirinya, kelompoknya, komunitasnya. Siapa itu? Bisa orang, bisa bukan orang. Termasuk kebijakan. Bagaimana misalnya masyarakat memaknai sertifikat. Bagaimana memaknai akses reform. Bagaimana memaknai kepemimpinan kami para dosen di STPN. Bagaimana masih memaknai Pak Saper ketika ngajar. Itu orang dengan orang, tapi bagaimana dengan kebijakan apa sih? Izin bermalam, itu kan kebijakan publik. Nah, itu yang kemudian menjadi penting. Nah, nasihat saya adalah jangan hanya membaca satu buku. Jadi, ini pesan Mas Tommy, googling, tulis interaksi simbolik teori, maka akan keluar sekian banyak jurnal, baca. Sehingga kemudian nanti oh ini yang berhubungan dengan orang. Oh ini yang berhubungan dengan kebijakan. Oh ini yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik dan lain sebagainya. Sehingga itu filosofinya. Interaksi simbolik itu bicara tentang makna sesuatu yang berkaitan dengan seseorang dan itu kemudian bisa banyak hal ya. Itu yang kemudian membuka peluang untuk berbicara skripsi ini dengan interaksi simbolik. Kemudian bagaimana dengan yang sekarang sedang dilaksanakan? Ada peternakan kambing, ada perikanan, ada akses reform. Itu ruhnya adalah empowering. Ruhnya adalah pemberdayaan. Dan kalau Anda membaca berbagai buku pemberdayaan, ada rumusnya. Tidak pernah ada pemberdayaan yang sempurna. Saya garis bawah ya. Tidak pernah ada pemberdayaan yang sempurna. Berarti apa? Ada masalah di situ. Maka kemudian baca bukunya, kemudian pilih masalahnya yang kira-kira Mas Tommy mampu menghadapi. Saya pikir demikian, saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh dosen pembimbing 1 dan 2. Selanjutnya, satu lagi. Belum bisa. Oh sudah. Rumusan masalah ya, saya tanya nih. Bagaimana makna akses reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali? Kalau sudah selesai, kira-kira apa jawabannya? Iya kan kamu kan merumuskan masalah nih. Bagaimana makna akses reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan? Nah, jawabannya kira-kira apa? Kira-kira nanti kalau sudah selesai. Jadi karena makna ini hasil interaksi individu
Iya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Nanti hasilnya dari penuturan masyarakat wawancara di lapangan tersebut. Kemudiannya rasakannya program. Apaan BPN tuh? Kan gitu ya. Bikin ribet aja sehari-hari harus rapat harus ini ketika rapat penguatan kelompok misalnya. Nah, omongan masyarakat kayak begitu yang dimaksud Macet. kan sih Nggak bisa masuk. terus ngurusin harga, ngurusin harus diatur segala macam, ngapain sih? Oh, sudah Itu bisa. yang dimaksud makna apa? Nah harus jelas tuh. Dah. Ya. Terus kedua itu kenapa harus bertanya kendala? Ketiga harus bertanya solusi. Saya sudah segernya itu, wah ini lebih sosiologis nih jadi judul. Kalau balik lagi apa kendala, apa solusi? Sudah kebanyakan itu. Gantilah, jangan itu. Bosan dengernya. Makna baru mungkin bagi orang STPN baru tentang pemaknaan. Ya silakan diramu lagi ya. Kita sampai pada sesi terakhir, yaitu pembacaan berita acara seminar proposal penelitian. Pak. Lagi ditulis. Berikan kesempatan untuk Sudah? Ini. Iya. Oke ya, saya bacakan ya. Pada hari ini, Kamis 13 Februari 2025, bertempat di ruang rapat perpustakaan telah dilaksanakan seminar proposal penelitian atas nama Tommy Sadewa, NIT-nya Prememoria, judulnya Prememori karena terlalu panjang. Kemudian hasilnya tentu dengan berat hati Pak Deden ya, dengan berat hati kami katakan diterima. Harus berat hati karena banyak kritiknya. Kemudian tentu harus diperbaiki, jadi diterima dengan perbaikan. Diberikan waktu perbaikan selama 7 hari, kemudian nanti penelitiannya 30 hari. Tanggalnya nanti kamu isi sendiri aja. Jadi begitu, sekaligus saat mumpung ada kesempatan, nasihat saya adalah baca lagi teori tentang interaksi simbolik. Kemudian kalau tadi Pak Deden berkeberatan dengan rumusan salah 2 dan 3, karena beliau bosan, oke, nanti disesuaikan. Yang penting adalah pegang konsep maknanya itu, jangan sampai salah memaknai. Anda pernah dengar ada istilah meaningful participation, partisipasi bermakna, nah itu sekarang sedang ngetren. Nah, coba nanti sekali-sekali lihat teks itu ya. Saya pikir demikian, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Dengan terlaksana pembacaan berita acara seminar proposal penelitian, maka berakhir pula seminar proposal pada siang hari ini. Atas perhatian Bapak dosen serta rekan-rekan, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dalam memandu jalannya kegiatan ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.